Coba deh teman-teman perhatikan ya, banyak lansia ataupun orang yang usianya tua ya, orang tua. Nah, ini mengalami masalah lambung. Nah, gangguan asam lambung ya, bagian ulu hatinya nggak nyaman ya, intinya ada yang nggak beres lah ya sama lambungnya, sehingga menimbulkan keluhan. Nah, kira-kira sebabnya apa sih ya, dan gimana cara mengatasinya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, sakit asam lambung ataupun dikenal juga dengan istilah GERD ya, gastroesophageal reflux disease. Nah, ini kondisi di mana asam lambung ini bisa naik ke saluran ya bagian atas ya, mulai esofagus ya, bisa sampai ke tenggorokan. Nah, ini biasanya akibat katup esofagusnya itu melemah ataupun fungsinya sudah ya kurang baik. Nah, jadi teman-teman ya, katup esofagus ini ya seperti digambar ya, sebenarnya tujuannya ya untuk mengunci ataupun menutup pintu ya, supaya bagian lambung, asam lambung itu tidak naik. Nah, tapi kalau seandainya bermasalah ya, melemah dia, nah asam lambung ya bisa naik ya, bisa ke atas. Akhirnya apa? Menimbulkan keluhan GERD. Nah, teman-teman ya, ada beberapa gejala asam lambung yang bisa dirasakan ya, mulai dari batuk kering ya, kemudian suara menjadi serak ya akibat asam lambung, kemudian merasa ada benjolan ataupun ada tumpukan makanan di tenggorokan. Jadi kalau menelan itu seperti rasanya kok ada yang ganjel ya. Nah, kesulitan menelan ya, kemudian nafsu makan juga berkurang ya. Nah, bisa ya berat badan ikut turun ataupun adanya penurunan berat badan ya, napas jadi sedikit kurang nyaman. Nah, kemudian ya bisa juga ya ada rasa sensasi dada ini kayak terbakar ya, ataupun rasa panas. Nah, kemudian ya teman-teman bisa juga mengalami sakit tenggorokan kronis. Nah, teman-teman ya, beberapa gejala tadi ya bisa makin memberat ataupun lebih berasa ya ketika malam hari. Nah, jadi kalau malam hari ya keluhannya kok makin terasa ya, ataupun ketika teman-teman posisi berbaring ya, ini kok makin terasa, ini bisa terjadi. Nah, setelah mengkonsumsi makanan berlemak juga ya, ketika teman-teman mengkonsumsi makanan berlemak ya, kemudian pedas ya, keluhan ini akan lebih berasa ataupun lebih buruk. Nah, kira-kira apa nih penyebab asam lambung pada lansia ataupun pada orang tua? Nah, yang pertama itu kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan buruknya ini ada macam-macam ya, mulai dari kebiasaan merokok, nah kemudian makan dalam porsi besar, ya kemudian makan ini terlalu malam jamnya ya, misalkan jam 9 malam ya baru makan, jam 8 malam baru makan. Kemudian mengkonsumsi makanan yang berlemak-lemak, berminyak-minyak ataupun yang digoreng-goreng. Nah, intinya pemilihan makanan ya, ini juga harus diperhatikan. Kalau tidak diperhatikan ya, kebiasaan buruk ini bisa memicu jadi asam lambung. Nah, kemudian ya, kalau seandainya orang tua suka mengkonsumsi alkohol ataupun nih ya, kalau nggak minum alkohol, biasanya orang tua ini suka ngeteh, ngopi ya, bahkan terlalu sering, ini nggak boleh. Ya, sesekali masih aman, tapi kalau terlalu sering ini nggak boleh ya, bisa menyebabkan masalah kesehatan termasuk asam lambung naik. Yang kedua, obat-obatan. Nah, teman-teman ya, biasanya orang tua ini suka jajan obat-obatan. Nah, misalkan dia pergi ke tempat temannya ya, oh saya kemarin sakit ini, keluhan ini, minum ini, enakan ini. Nah, langsung dicoba sampai rumah ya. Kemudian main lagi ke tempat temannya lagi, wah pokoknya begitu-begitulah. Akhirnya obatnya jadi terlalu banyak ya, tanpa berkonsultasi ke dokter. Itu ada. Nah, jadi hanya berdasarkan testimoni ataupun berdasarkan istilahnya promosi dari kenalannya ya, langsung ikut minum ya, padahal belum tentu ya itu bermanfaat, justru merugikan. Jadi kalau teman-teman minum obat, sebaiknya sesuaikan dengan anjuran dokter ya, jangan sampai teman-teman hanya berdasarkan testimoni orang lain. Kebiasaan lainnya juga, nah biasanya kalau orang yang lansia ataupun orang tua ini kan penyakitnya lumayan banyak ya, kronis-kronis. Jadi penggunaan obat-obatan, misalkan sering sakit sendi ya, sakit lutut, sakit pinggang gitu ya. Nah, ini biasanya mengkonsumsi obat-obat pereda nyeri. Nah, jadi kalau obat-obat pereda nyeri ya dikonsumsi terus-menerus ya, ini juga bisa membuat lambungnya jadi bermasalah. Jadi lambungnya bisa iritasi. Nah, jadi penting ya ketika mengkonsumsi obat ya, itu harus sesuai dengan instruksi dokter. Ya, belum lagi nanti obat-obat lain, misalkan obat nanti
obat darah tinggi, ya, obat sakit kronis lainnya. Nah, ini juga akan berpengaruh. Yang ketiga, perubahan sistem pencernaan. Teman-teman, ya, usia makin tahun makin bertambah. Jadi dengan seiring bertambahnya usia, fungsi organ-organ tubuh kita ya ini tentu akan mengalami penurunan termasuk pencernaan. Nah, ketika pencernaan mengalami penurunan kemampuan, ya ini akan mempengaruhi, akan ikut berpengaruh ya, ataupun ikut berasa lah ya, ikut dirasakan. Nah, misalkan ya, nah teman-teman lebih mudah mengalami reflux asam lambung ya, karena seiring bertambahnya usia, otot sphincter esofagus yaitu akan melemah. Nah, ini ya jadi menyebabkan rentan orang yang usia lanjut mengalami masalah asam lambung. Apalagi ya ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan yang kurang sehat. Yang keempat, obesitas. Nah, usia sudah lanjut ya, obesitas. Ya, obesitas ini ya otomatis karena asupan makannya, ya geraknya, ya yang jadi tidak seimbang akhirnya menyebabkan obesitas. Nah, kalau orang tua, orang usia lanjut obesitas, ini akan mempengaruhi juga asam lambung. Ya, kenapa orang-orang yang obesitas mengalami masalah asam lambung? Karena ya teman-teman, obesitas ini juga akan mempengaruhi sphincter esofagus. Nah, apa akhirnya? Akhirnya ya asam lambung bisa naik sampai ke atas sehingga menimbulkan keluh-keluhan. Ya, jadi nggak heran ya kalau usia lanjut ditambah lagi obesitas, ya lebih rentan mengalami masalah reflux asam lambung. Yang kelima, pengosongan lambung tertunda. Nah, jadi teman-teman ya, pengosongan lambung yang tertunda ataupun disebut dengan gastroparesis ya dalam bahasa medis, ya ini akan membuat asam lambung ya pada lansia itu bisa muncul. Nah, karena teman-teman ya, saat lambung tidak mengosongkan makanan dengan waktu yang seharusnya ataupun dengan kondisi yang baik, ya akhirnya makanannya kan jadi lama ya, lama di lambung. Harusnya sudah kosong tapi karena ada masalah jadi lebih lama. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan akhirnya GERD ya, reflux asam lambung. Ya akhirnya menimbulkan keluhan ya pada lansia. Nah, jadi kondisi gastroparesis ini ya, ini juga sering ya dialami oleh lansia. Dok, gimana dok ya supaya lansia ataupun orang tua ini nggak sering mengalami masalah lambung? Nah, jadi ada solusinya ya, ataupun cara mengatasinya. Jadi bisa teman-teman terapkan di rumah ya, yang ada orang tua ataupun mau di-share ke saudaranya ataupun mau di-share ke omnya ya, ke pamannya dan sebagainya ya, ini bisa. Nah, yang pertama itu perubahan pola hidup. Nah, jadi teman-teman ya, orang tua kalau bisa jangan mengkonsumsi makanan yang berlemak-lemak, yang tinggi lemak. Ya, jadi dianjurkan konsumsi makanan yang rendah lemak. Ya, kemudian tinggi serat. Kemudian makannya itu jangan sampai kekenyangan. Ya, makannya itu dalam porsi yang kecil ya, tapi sering. Nah, ini akan membuat ya kondisi lambung itu jadi lebih sehat. Ya, dibandingkan teman-teman makannya berlemak-lemak, makannya pedas-pedas, makannya sekali banyak ya. Nah, lambung ini kesulitan ya untuk bekerja. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Nah, jadi teman-teman ya, kalau seandainya masih memungkinkan untuk olahraga, ya olahraga. Karena jangan mentang-mentang udah tua, udah lansia gitu ya, nggak perlu olahraga. Harus olahraga jika memungkinkan. Ya olahraganya ya nggak usah yang berat-berat. Misalkan jalan kaki saja itu cukup ya, jalan kaki. Nah, jadi ini rutin dilakukan. Supaya apa? Supaya ototnya sehat, tulangnya sehat, peredaran darahnya baik, organ-organ tubuhnya sehat ya, jantungnya sehat. Nah, kemudian ya teman-teman juga, perubahan gaya hidup ini paling sering adalah orang tua kalau habis makan langsung baring. Ya jangan ya. Sebaiknya 2-3 jam setelah makan itu nggak boleh baring. Minimal duduk ataupun tinggikan kepala ya saat di tempat tidur kalau memang baru selesai makan. Jadi jangan buru-buru mau baring, nanti katup esofagusnya bermasalah. Yang ketiga, obat-obatan. Nah, jadi teman-teman kalau memang ada masalah lambung ya, itu ada obat-obatan yang bisa dibeli di apotik tanpa resep dokter, dan ada obat-obatan yang harus dengan resep dokter. Nah, jadi teman-teman bisa ya sebagai penanganan awal itu beli antacid ya, antacid tablet boleh, antacid sirup boleh ya, ini untuk menetralkan asam lambung, kemudian meredakan gejala asam lambung. Nah, kalau seandainya teman-teman
Ya, untuk obat yang diresepkan dokter itu misalkan ranitidin, ya, omeprazol, lansoprazol, esomeprazol dan sejenisnya. Nah, jadi ini obat-obatan ya untuk mengatasi masalah lambung ya, mengurangi produksi asam lambung. Ini harus dengan resep dokter. Nah, jadi itu teman-teman ya, cara terbaik adalah gimana? Cara terbaik adalah memulai kebiasaan sehat, gaya hidup sehat mulai sedini mungkin ya. Jadi kita ketika sudah usianya lanjut ataupun usia tua, kita tidak sakit-sakitan. Ya, olahraga dari sekarang, penuhi kebutuhan dari sekarang. Kalau obesitas turunkan ya. Jangan sampai teman-teman nanti udah tua aja. Nah, teman-teman mau pilih tuanya sehat ataupun sering ya ke dokter ataupun sering mengunjungi dokter. Nah, pasti mau sehat ya. Nah, sehat itu harus dijaga dari sekarang. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Jangan lupa di like, di share, subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat, sampai jumpa.